Setelah kemarin ramai para pakar menyebutkan bahwa apakah Kang Deddy Mulyadi itu akan jadi aset atau lawan Gerindra pada tahun 2029 dalam pencalonan presiden gitulah. Karena mungkin Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya paling tinggi untuk sekarang ini. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Hasim, Kang Deddy masih bocil ya, banyak orang berspekulasi. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi dan Pak Prabowo itu ya ada sedikit kontrak gitulah, atau dengan elit Gerindra lah. Tetapi saya cermati ada beberapa persamaan juga ketegasan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Prabowo, dan saya mendukung sendiri. Bahkan kalau boleh nanti 2029 itu Pak Prabowo capres atau Kang Deddy Mulyadi itu cawapres, atau Kang Deddy Mulyadi capres dan Pak Prabowo cawapresnya gitu lah. Ini persamaan antara beliau-beliau ini adalah ketika mereka itu ditanya terkait masalah undang-undang perampasan aset koruptor. Lagi-lagi terbaru Pak Prabowo ini menggaung-gaungkan agar UU perampasan aset koruptor itu segera disahkan oleh DPR dan meminta bantuan kepada semua elemen TNI, Polri, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik lainnya agar mendukung Pak Prabowo dalam mengajukan RUU perampasan aset. Dan Pak Deddy Mulyadi juga sama, setuju apabila masyarakat menghendaki itu semua. Karena sejatinya ya keputusan itu atas kesepakatan seluruh rakyat lah. Kalau selama ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, gak mewakili siapa-siapa ya sama Kang Deddy saja, udah. Apa gimana? Tadi kan soal perampasan aset, Pak, mungkin dari Pak Gubernur sudah. Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat juga. Langkah memiskinkan koruptor mendapat angin segar usai Prabowo berjanji mendukung percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun tantangannya adalah meyakinkan mitra politik di parlemen untuk menindaklanjuti permintaan presiden. Undang-undang perampasan aset itu kan tidak bisa dipenuhi segera, karena undang-undang perampasan aset itu kan mesti dibahas dengan DPR. Dan tadi juga sudah menerangkan bahwa pemerintah concern dengan persoalan ini, dan Pak Prabowo berkali-kali, bahkan sebelum ada demonstrasi pun Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada Ibu Puan agar DPR segera membahas ini. Maka apa yang bisa saya sampaikan kepada badan keahlian yang luar biasa, saya mendengar mereka serius banget mendalami ini, karena memang pimpinan Komisi 3 tidak memberi ampun. Ini harus segera dibahas. Harus segera dibahas, karena tekanan masyarakat jika ini ditunda-tunda akan semakin keras. Itu tidak akan membawa keuntungan buat fraksi-fraksi kita dan juga buat Komisi 3 dan DPR. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Saya minta dukungan seluruh DPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Woi DPR, kalian sebenarnya punya nyali nggak sih untuk membabat habis koruptor di negara ini? Jangan sampai rakyat kalian buat marah dan berpikir kalian sengaja memelihara celah hukum. Rakyat mendesak RUU perampasan aset, kalian malah beralih membahas HAM. MUI mengusulkan hukuman mati, lagi-lagi HAM yang kalian jadikan tameng. Apakah anggota DPR benar-benar peduli pada HAM, atau justru takut harta kekayaannya ikut diperiksa? Pertanyaan ini makin nyaring bergema karena RUU perampasan aset terus jalan di tempat di meja parlemen. Penjara cuma mengurung fisik, tapi kalau hartanya masih utuh, koruptor mana yang bakal jera? Bagi mereka, penjara hanyalah biaya operasional. Namun ketika harta atas nama anak, istri, sopir, hingga yayasan mulai dilacak, disitulah mereka panik histeris. Korupsi bukan lagi sekadar soal orang masuk sel, melainkan tentang uang rakyat yang menguap dan APBN yang terus digerogoti. Di episode kali ini, kita akan bongkar tuntas kiamat ekonomi bagi para pencuri uang negara. Kenapa RUU perampasan aset menjadi mimpi buruk nomor 1 bagi mereka para pencuri uang rakyat? Kita juga akan membedah gebrakan serta arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengunci rapat kebocoran APBN. Bisakah ketegasan politik diubah menjadi disiplin fiskal yang dingin tanpa kompromi? Dan bagaimana pertarungan sengit yang terjadi di DPR? Apakah RUU ini akan menjadi senjata pemungkas atau justru senjata makan tuan? Tonton sampai habis. Ini bukan sekadar mencari siapa yang salah, tapi menyangkut hak uang rakyat yang harus kembali ke kantong rakyat. Apakah kamu setuju RUU perampasan aset harus segera disahkan tanpa alibi lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita kawal uang negara bersama. Perampasan aset bukan sekedar memiskinkan koruptor. RUU perampasan aset kami menginginkan lebih mendahulukan aspek menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan yaitu melakukan perampasan aset yang dilakukan oleh pelaku koruptor. Kami melihat bahwa tanpa RUU perampasan aset hari ini hanya menciptakan sebuah keadilan dan kepastian hukum, tapi tidak menciptakan kemanfaatan. Maka dengan adanya RUU perampasan aset dan bisa dilaksanakan, maka itu bisa melahirkan kemanfaatan guna pembangunan kemanusiaan dan sebagainya oleh negara demi mencapai kemakmuran rakyat. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kenapa aturan yang paling ditakuti para koruptor di negeri ini terus-menerus ditahan di Senayan? Jawabannya cuma satu, mereka ketakutan.
RUU Perampasan Aset bukan sekadar pasal-pasal hukum biasa. Ini adalah eksekusi mati bagi kekayaan haram para perampok uang rakyat. Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia itu ompong. Orang korupsi ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah, cuma dipenjara beberapa tahun. Di dalam penjara mereka bisa dapat fasilitas mewah, dan begitu keluar, mereka masih bisa hidup bergelimang harta 7 turunan. Hukum lama kita cuma menghukum fisiknya, tapi membiarkan uang hasil curiannya tetap aman di kantong keluarga dan kroni-kroni mereka. Ini bukan keadilan, ini pembodohan nasional. Para tikus birokrasi dan politisi busuk itu sudah sangat paham celah hukum kita. Mereka tahu betul, selama aturan hukum hanya fokus mengurung badan, mereka tidak akan pernah bangkrut. Penjara beberapa tahun itu cuma dianggap sebagai modal resiko usaha. Toh setelah keluar dari sel, piring makan mereka tetap terbuat dari emas, anak cucu mereka tetap kuliah di luar negeri, dan aset-aset mereka tetap berjejer rapi di atas kertas. Mereka tertawa lebar di atas penderitaan jutaan rakyat yang jalan rumahnya rusak, sekolah anaknya mau roboh, dan harga bahan pokok melambung tinggi. Setiap kali rakyat berteriak menuntut RUU Perampasan Aset segera disahkan, apa jawaban dari gedung DPR? Beribu alasan keluar dari mulut mereka, mulai dari alasan perlindungan HAM, prinsip kehati-hatian, sampai kerumitan prosedur legislasi. Itu semua omong kosong. Mari kita telanjangi kebohongan mereka. Saat APBN digerogoti puluhan triliun rupiah setiap tahun oleh para perampok bersafari rapi, di mana perhatian mereka terhadap hak asasi manusia milik puluhan juta rakyat miskin? Mana kepedulian mereka pada pasien yang ditolak rumah sakit atau anak-anak yang harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi arus sungai deras demi bisa pergi sekolah? Anggota DPR itu ketakutan setengah mati, sebab jika RUU Perampasan Aset ini resmi menjadi undang-undang, negara tidak perlu lagi berbelit-belit membuktikan niat jahat seseorang melalui proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Begitu ada pejabat negara yang kekayaannya melonjak tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil pendapatannya, negara berhak penuh untuk membekukan, menyita, dan merampas seluruh harta itu sampai tak tersisa. Inilah yang membuat Senayan panas dingin dan mandi keringat. Mereka takut seluruh simpanan haram yang mereka sembunyikan atas nama istri, anak, sopir pribadi, hingga yayasan bodong disikat bersih oleh negara. Melihat permainan ulur waktu dan sikap tuli yang ditunjukkan oleh parlemen, Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak lagi berdiplomasi dengan bahasa yang manis. Prabowo langsung turun tangan menembus benteng politik Senayan. Tanpa menunggu belas kasihan DPR mengetuk palu persetujuan, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi langsung dan tegas kepada jajaran kementerian serta lembaga penegak hukum untuk memotong seluruh saluran kebocoran APBN secara paksa. Langkah radikal ini langsung mengunci ruang gerak para pemain anggaran. Pertama, sistem pengawasan aliran uang negara diubah menjadi ketat dan terintegrasi penuh dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Tidak ada lagi kompromi untuk proyek-proyek fiktif, markup anggaran, atau bagi-bagi jatah proyek birokrasi. Setiap rupiah APBN harus terverifikasi secara digital dan bebas dari celah korupsi. Kedua, Presiden Prabowo memerintahkan sinergi total antara Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Keuangan untuk menerapkan metode pengejar keuangan paling mematikan, follow the money. Penegak hukum diperintahkan melacak aliran uang haram sampai ke lubang semut sekalipun. Tidak peduli apakah harta itu disamarkan dalam bentuk saham, tanah atas nama kerabat, atau dilarikan ke perusahaan cangkang di luar negeri, semuanya akan diburu dan dibekukan. Pesan Prabowo sangat singkat dan mematikan. Jika DPR menolak mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, maka pemerintah akan membuat seluruh uang curian itu menjadi bangkai yang tidak bisa mereka nikmati. Selama berdekade-dekade, sistem hukum konvensional kita diciptakan terlalu ramah kepada penjahat berdasi. Beban pembuktian selalu dibebankan penuh kepada jaksa dan penyidik, sementara para koruptor bisa menyewa pengacara termahal untuk memutarbalikkan fakta dan memperlambat proses persidangan. Akibatnya, uang negara yang dicuri menguap entah kemana, sementara pengembalian aset ke kas negara hanya seujung kuku dari total kerugian yang diderita rakyat. Era pembiaran dan perlindungan hukum formalis itu sekarang dibongkar habis. Konsep kepemilikan manfaat atau beneficial ownership diterapkan secara agresif. Penegak hukum tidak lagi peduli nama siapa yang tertera di sertifikat rumah mewah, BPKB mobil sport, atau rekening bank. Siapapun yang secara nyata menguasai, menggunakan, dan menikmati hasil uang haram tersebut, dialah target utamanya. Jika ada anak, istri, saudara, atau kroni yang sadar menampung dan membantu mencuci uang hasil kejahatan, mereka bukan lagi sekadar saksi, melainkan komplotan penjahat yang hartanya wajib disita habis untuk negara. Setiap rupiah yang dirampas dari tangan para rampok negara ini tidak boleh lagi menguap begitu saja di dalam sistem administrasi. Seluruh hasil perampasan aset wajib masuk langsung ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikunci secara khusus. Dana ini dialokasikan secara transparan untuk membiayai kebutuhan hidup rakyat kecil, memperbaiki ribuan sekolah yang rusak, menyediakan obat-obatan dan fasilitas kesehatan gratis, menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani, serta membangun jalan-jalan desa yang bertahun-tahun diabaikan. Uang yang dirampas oleh pejabat serakah harus kembali secara utuh menjadi fasilitas publik bagi rakyat.
Perjuangan ini bukan soal dendam pribadi, melainkan soal menyelamatkan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat yang pasrah dan diam menyaksikan kekayaan negara dikeruk oleh sekelompok elit yang sudah kehilangan rasa malu. DPR harus kita desak tanpa henti, dikawal setiap langkahnya, dan dipaksa untuk memilih, berdiri membela hak rakyat, atau siap dicap selamanya sebagai penyokong utama koruptor di Indonesia. Tidak ada alibi, tidak ada penundaan, dan tidak ada ruang untuk kompromi. RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, dan seluruh harta hasil korupsi wajib dirampas bersih sampai ke akar-akarnya demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.